Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4421-4423. Dev tersenyum tak berdaya dan mengejarnya secara langsung. Keduanya menyimpan rahasia satu sama lain, yang bukan hal yang buruk. Lagi pula, mereka baru saja bertemu, dan tidak mungkin membocorkan detailnya. Apalagi identitas Kelly sepertinya tidak sederhana, dan dia tidak akan dengan mudah menunjukkan identitasnya. Dev mengendarai bulu putih hitam dengan Kelly, kecepatannya jelas jauh lebih cepat, meninggalkan semua orang jauh di belakang. Lihat, apa itu? Kelly tiba-tiba mengarahkan jarinya ke depannya dan berkata. Dev buru-buru mengikuti arah jari Kelly dan menemukan bahwa tidak jauh, pusaran hitam besar turun dari langit, dan di atas pusaran hitam, ada awan gelap, dan guntur dan kilat terus berjatuhan, lalu menghilang ke dalam pusaran hitam. Di pusaran air hitam itu, pasti ada semacam makhluk, dan guntur dan petirnya seperti kesengsaraan guntur. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan kesadaran ilahi untuk merasakan, dari kejauhan, guntur dan kilat tidak seperti guntur dan kilat biasa, tetapi lebih seperti kesengsaraan guntur. Lagi pula, badai petir tidak terbagi menjadi beberapa wilayah. Bahkan di alam rahasia wilayah pribadi, jika seseorang atau monster melintasi kesengsaraan surgawi, itu juga akan menyebabkan badai petir. Jadi di medan perang para dewa dan iblis ini, wajar jika badai petir muncul. Kesengsaraan guntur. Mungkinkah seseorang tidak dapat selamat dari kesengsaraan tersebut? Kelly terkejut. Seharusnya ras manusia tidak melewati masa kesengsaraan seperti itu. Agak aneh melihat kesengsaraan menghilang setelah guntur dan kilat menyambar. Alis Dev sedikit mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Apakah itu semacam monster? Kelly juga mengerutkan kening, guruku tidak memberitahuku bahwa ada. Tiba-tiba, Kelly menyadari bahwa dia bocor, jadi dia segera menutup mulutnya. Dev kemudian menatap Kelly dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan? Guru apa? Tidak, aku bilang akan sangat bagus jika guruku ada di sini, sehingga aku tidak takut jika bertemu monster yang kuat. Kelly buru-buru mengubah kata-katanya. Dev melirik Kelly, dia tahu bahwa gadis kecil ini pasti menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mau bertanya. Saat ini, perlu diketahui apa yang ada di pusaran air hitam. Dev berencana untuk membawa bulu putih hitam lebih dekat dan memeriksa apa yang ada di pusaran air hitam, tetapi seluruh tubuh bulu putih hitam gemetar dan tidak berani melangkah maju sama sekali, dan akhirnya jatuh langsung ke tanah. Ayo kita berkeliling di sini. Sekarang kekuatan dalam tubuh ditekan, jika itu benar-benar monster, tidak ada cara untuk menghadapinya. Melihat Kelly ingin mendekat, dia berbisik. Apakah kamu takut? Dev melirik Kelly dan bertanya. Saya tidak takut. Kelly melihat bahwa Dev merendahkan dirinya, dan langsung berpura-pura tidak takut. Karena kamu tidak takut, maka perhatikan lebih dekat. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa harta di pusaran air hitam ini. Setelah Dev berbicara, dia berjalan langsung menuju Black pusaran hitam. Kelly melihat rune di telapak tangannya, lalu mencubit liontin giok yang menyelamatkan nyawanya, lalu mengertakkan gigi dan mengikutinya. Tapi saat mereka mendekat, kekuatan besar tiba-tiba menyerang, langsung mengguncang Dev dan Kelly mundur dan terbang keluar. Kemudian dari pusaran air hitam, sesosok perlahan muncul, dan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan terpancar di sekitar sosok itu. Pada saat ini, mereka melihat dengan jelas, dan ternyata itu adalah monster. Monster ini melompat keluar dari pusaran air hitam hanya dengan satu kaki, dan memegang dua palu guntur di kedua tangannya. Saat kedua palu bertabrakan, guntur dan kilat meledak. Binatang guntur. Ini ternyata adalah binatang guntur yang legendaris. Ketika Kelly melihat monster aneh ini, dia langsung berteriak kaget. Ras manusia sialan, mengganggu kultivasi saya. Binatang guntur meludahkan kata-kata manusia dan terus mendekat ke arah Dev dan Kelly. Dan guntur dan kilat yang menakutkan di tubuhnya sudah mengunci Dev dan Kelly. Jika di luar, Dev tidak takut. Bagaimanapun, dia sudah memiliki asal mula guntur dan kilat, dan Dev dapat menyerap dan memurnikan guntur dan kilat ini sepenuhnya. Tapi sekarang, selain menggunakan kekuatan fisik tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Melihat binatang guntur mendekat terus-menerus, Kelly mengulurkan telapak tangannya dan terus melambai pada binatang guntur. Dia ingin mengandalkan rune di telapak tangannya untuk mengusir binatang guntur,
tetapi setelah mencoba beberapa kali, rune telapak tangan Kelly tidak bergerak sama sekali. Melihat binatang guntur semakin dekat dan dekat, air mata Kelly hampir mengalir keluar. Guru, kamu menipu orang, bagaimana ini bisa terjadi? Kelly berteriak. Dave melihat Kelly yang menangis keras, dia akhirnya mengerti saat ini. Setelah Kelly memasuki medan perang para dewa dan iblis, dia bertindak mandiri, seolah-olah dia percaya diri. Ternyata orang lain sudah membuka jalan bagi Kelly. Tampaknya guru Kelly pasti telah memasuki medan perang para dewa dan iblis dan memberi tahu Kelly segalanya, sehingga Kelly akan terlihat sangat percaya diri. Kemunculan binatang guntur saat ini jelas tidak terduga bagi Kelly. Dave mencoba untuk memancarkan aura naganya, berharap aura ini dapat menakuti binatang guntur dan membiarkan binatang guntur berhenti. Tapi ketika dia hendak memancarkan aura ras naga di tubuhnya, dua cahaya putih tiba-tiba melintas dari cincin penyimpanannya. Kemudian unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit muncul di depan Dave dan Kelly. Kedua makhluk kecil itu sangat kecil, dan di depan binatang guntur besar itu, mereka seperti dua anjing pug kecil. Tapi kedua makhluk ini sama sekali tidak takut, membuka mulut mereka dan meraung. Raungan unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit langsung membuat takut binatang guntur itu berulang kali. Pada akhirnya, karena panik, dia jatuh ke tanah. Guntur dan kilat yang menyebar di seluruh tubuhnya juga menghilang dalam sekejap, dan binatang guntur itu tergeletak di tanah, memandangi unicorn api dan binatang penelan langit dengan ngeri, tak bergerak. Unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit berjalan di depan binatang guntur dengan kecepatan yang tidak dikenali oleh 6 kerabatnya. Pop, pop, pop. Kedua makhluk kecil itu, unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit, melompat langsung ke kepala binatang guntur, diikuti dengan beberapa tamparan. Binatang guntur yang ditampar tidak berani bergerak. Kelly yang ada di samping, melihatnya dengan linglung. Dia tidak tahu, dari mana dua makhluk kecil ini berasal, mengapa mereka begitu luar biasa. Dave melihat kedua makhluk kecil itu, mereka terdiam beberapa saat. Tampaknya kedua hewan ini, pada saat di dalam cincin penyimpanan Dave, mereka menjadi cukup akrab satu sama lain. Terutama binatang kecil yang menelan langit, makhluk yang tidur sepanjang hari ini, tidak menyangka akan keluar hari ini. Setelah menamparkan binatang guntur beberapa kali, kedua makhluk kecil itu berjalan kembali dengan kecepatan yang tidak dikenali oleh 6 kerabatnya. Dan dia memelintir pantatnya di depannya, seolah-olah dia sedang pamer. Kemudian kedua makhluk kecil itu kembali ke cincin penyimpanan. Persetan. Dave terdiam beberapa saat, dia sepertinya dihina oleh dua makhluk kecil ini yang bahkan tidak memiliki rambut sama sekali. Kelly melihat kedua makhluk kecil itu memasuki cincin penyimpanan Dave, dan akhirnya mengerti mengapa bulu hitam putih takut. Ternyata Dave masih ada dua hewan peliharaan kecil yang luar biasa di tubuhnya. Kelly tidak tahu apa itu unicorn api kecil dan binatang kecil penelan langit, jadi dia hanya menganggap mereka sebagai hewan peliharaan. Rekan Taois, saya baru saja sembrono, maafkan saya, maafkan saya. Binatang guntur bangkit dan terus membungkuk ke arah Dave. Kelly tidak mengenal unicorn api dan binatang yang menelan langit, tetapi binatang guntur mengetahuinya. Orang yang bisa membesarkan dua jenis makhluk roh ini, bahkan jika Anda memberinya 10.000 nyali, dan dia tidak berani menyinggung perasaan. Tidak masalah. Dave melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli, dia setengah ketakutan sampai mati barusan. Apakah kamu memicu badai petir untuk turun? Kamu melintasi kesengsaraan guntur. Dave bertanya kepada binatang guntur. Saya hanya menggunakan kesengsaraan guntur hanya untuk berlatih, tidak untuk melintasi. Binatang guntur menjawab dengan jujur. Pada saat ini, semua orang yang tertinggal muncul, dan ketika mereka melihat binatang guntur di depan mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Binatang guntur. Ada binatang guntur saat ini. Orang tua di kerumunan mengenali binatang guntur itu, kakinya menjadi lunak ketakutan, dan dia langsung jatuh. Di dunia surga dan manusia, binatang guntur hanyalah sebuah legenda. Hanya sedikit orang yang pernah melihat binatang guntur, dan mereka telah mendengar bahwa binatang guntur itu sangat ganas. Dengan sentuhan dua palu godam, itu bisa memancarkan 10.000 guntur dan kilat, langsung menghanguskan orang. Binatang guntur melirik semua orang, lalu melihat Dave lagi. Dia adalah kawan kita bersama. Dave katanya. Setelah melihat ini, binatang guntur buru-buru menyingkirkan palu gandanya, mengepalkan tinjunya dan berkata, sesama Taois, tidak perlu takut, aku tidak akan menyakiti kalian.
Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan binatang guntur, mereka merasa lega. Dikabarkan bahwa binatang guntur ini kejam. Ketika saya melihatnya kali ini, semua rumor itu salah. Sepertinya binatang guntur ini tidak galak dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Ketika saya keluar lain kali, siapapun yang mengatakan bahwa binatang guntur itu kejam, saya akan berdebat dengannya. Melihat bahwa binatang guntur itu sama sekali tidak berbahaya, para biksu mulai mendiskusikannya. Dev lalu dia tersenyum tipis. Jika bukan karena binatang guntur ditakuti oleh unicorn api kecil dan binatang kecil yang menelan langit, mereka mungkin sudah mati di bawah guntur dan kilat sekarang. Jika kami maju dari sini, apakah kami akan mencapai tebing tulang patah? Kelly bertanya pada binatang guntur. Binatang guntur tercengang, lalu mengangguk, ya, saya tidak mengenal gadis ini, bagaimana Anda tahu bahwa ada tebing tulang patah di depan Anda? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Kelly mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, saya belum pernah ke sini, saya hanya mendengarnya. Dev melirik Kelly dan tahu bahwa Kelly tidak pernah berada di sini 100%, hanya pernah mendengar seseorang membicarakannya secara mendetail. Apa itu tebing tulang patah? Dev bertanya. Tebing tulang patah hanyalah tebing biasa, kata binatang guntur. Tebing, itu adalah ladang salju, apakah ada tebing, dari mana tebing itu berasal? Dev sedikit bingung. Meskipun ini adalah ladang salju, jika Anda bergerak maju, akan ada kesalahan besar. Awalnya, tidak ada tebing tulang patah di sini, hanya karena bertahun-tahun yang lalu, seorang pria kuat datang ke sini dan bertarung dengan seorang kultivator iblis. Pada akhirnya, benua ladang salju tiba-tiba terbagi menjadi dua. Ada patahan di dua benua, membentuk tebing yang sangat besar. Pada saat yang sama, ada banyak tulang di bawah tebing itu, sehingga disebut tebing tulang patah. Binatang guntur dijelaskan secara detail. Kultivator iblis. Apakah ada kultivator iblis di sini? Dev sedikit mengerutkan kening. Ini adalah medan perang para dewa dan iblis. Setelah bertahun-tahun, adakah yang bisa bertahan? Dan siapa pria kuat itu? Kultivator iblis itu adalah yang selamat di medan perang para dewa dan iblis ini, tetapi pada akhirnya dia dipenggal, dan sisa jiwa dari kultivator iblis itu disembunyikan di tulang putih tebing tulang patah. Penindasan langit dan bumi di sini juga merupakan pekerjaan orang kuat, yang secara langsung menekan kekuatan para biksu yang masuk ke sini. Binatang guntur berkata, sialan, pria kuat itu sangat luar biasa. Dev terkejut, dia mengira bahwa penindasan langit dan bumi adalah pekerjaan dari kekuatan tertentu yang kuat setelah pembentukan medan perang para dewa dan iblis. Tanpa diduga, ternyata itu adalah pekerjaan seorang pria yang kuat di belakang. Apakah ada sosok yang luar biasa di dunia surga dan manusia? Ketika semua orang mendengar bahwa ini adalah medan perang para dewa dan iblis, mereka semua terkejut. Mereka mengira itu adalah reruntuhan peninggalan tertentu dan datang untuk menemukan beberapa harta karun. Jika mereka tahu itu adalah medan perang para dewa dan iblis, mereka takut banyak orang tidak akan masuk. Bagaimanapun, medan perang para dewa dan iblis sangat berbahaya, dan berbeda dengan reruntuhan. Kelly mendengarkan kata-kata binatang guntur itu, matanya menjadi sedikit cerdik. Lalu bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kenapa orang kuat itu tidak membunuhmu? Kelly bertanya. Saya hanyalah seekor tikus salju saat itu, dan kemudian saya secara tidak sengaja tersambar petir yang disebabkan oleh peperangan antara yang terkuat, dan saya cukup beruntung untuk berubah menjadi binatang guntur sebelum saya mati. Orang kuat saat itu, dia bahkan tidak akan menganggapku, jadi bagaimana dia bisa membunuhku? Binatang guntur menjelaskan. Setelah Kelly mendengarkan, dia berhenti berbicara, tetapi melihat ke depan dengan serius. Bersambung.